Ormas Banuanta Bersatu pertama kali didiskusikan pada tahun 2016 oleh beberapa perwakilan dari berbagai kampung, kecamatan Gunung Tabur dan kecamatan daerah sekitarnya. Tujuan mereka berkumpul yaitu untuk membentuk persatuan atau kerukunan suku asli Kalimantan, Banua, Bajau, Dayak, Kutai, serta Banjar. Dalam pertemuan tersebut, mereka melakukan pembahasan antara lain merundingkan nama organisasi yang akan dibentuk, memberikan logo pada organisasi, struktur kepengurusan organisasi, tentu saja visi dan misi serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Kemudian hasil dari pertemuan dan perundingan tersebut, maka dibentuklah nama Banuanta Bersatu. Nah, Banuanta berasal dari kepanjangan Banua, Bajau, Dayak, Kutai, dan Banjar, sedangkan Bersatu yang berarti persatuan. Jadi, Banuanta Bersatu berarti menyatukan wilayah atau daerah yang terdiri dari beberapa suku asli, yaitu Banua, Bajau, Dayak, Kutai, dan Banjar. Setelah hasil dari rundingan telah disetujui oleh seluruh anggota yang hadir pada saat itu, kemudian seluruh hasil rundingan tersebut disampaikan ke Kesultanan Gunung Tabur untuk diberikan restu dan izin untuk mendirikan organisasi. Di layar kita dapat melihat hasil dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada organisasi Banuanta Bersatu. Selain untuk mensejahterakan masyarakat luar, tujuannya yaitu untuk membantu dan meringankan beban anggota keluarga besar organisasi Banuanta Bersatu. Tujuan dari iuran tersebut ialah untuk digunakan saat organisasi akan melaksanakan program kerja dan lain-lain. Dan juga iuran 10.000 per bulannya nantinya akan digunakan untuk anggota keluarga besar organisasi Banuanta Bersatu yang tengah mengalami musibah dan lain-lain. Sekian dari penjelasan saya mengenai latar belakang dari organisasi Banuanta Bersatu. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas cara Banuanta Bersatu dalam memperkenalkan organisasinya. Yang pertama, menggunakan media sosial yang paling diminati oleh masyarakat atau kalangan tertentu yang sesuai dengan target program. Media sosial yang digunakan dengan membuat akun komunitas ini adalah Facebook. Memperkenalkan organisasi yaitu dengan mendeskripsikannya secara singkat di akun media sosial. Yang kedua, membuat barang khas komunitas. Selain untuk meningkatkan solidaritas dan mempermudah untuk komunitas dikenal, hal ini juga dapat digunakan untuk menarik anggota. Contohnya, mereka memiliki baju seragam yang berwarna kuning, yang merupakan warna khas Berau. Yang ketiga, bersilaturahmi ke kampung-kampung dan perusahaan-perusahaan yang ada di Berau sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan organisasinya. Dalam rangka bersilaturahmi, mereka juga mendiskusikan masalah-masalah dalam kampung tersebut. Selanjutnya, pembahasan mengenai program yang telah dijalankan akan dijelaskan oleh teman saya. Pelaksanaan program. Yang pertama, program rutin bantuan sosial. Organisasi masyarakat Banuanta antara lain melakukan gelar aksi sosial berbagi kepada masyarakat Berau yang kurang mampu, membagikan infak di berbagai kampung-kampung yang ada di Berau. Banuanta Bersatu juga membantu hak masyarakat dan masalah-masalah dalam masyarakat yang terkait dengan aturan atau kebijakan pemerintah, seperti membantu warga Gurimbang dalam penolakan pembangunan tambang di Gurimbang. Yang ketiga, kegiatan yang merupakan salah satu dari prioritas Banuanta Bersatu yaitu menjadi jembatan untuk membantu para buruh yang terkena PHK dan membantu mereka untuk memperjuangkan hak buruh secara adil. Adapun program yang telah terjalankan yaitu pembagian masker gratis untuk pengendara motor atau mobil yang tidak memakai masker, melakukan kegiatan penyiraman disinfektan guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Yang kedua, hearing dan aksi damai memperjuangkan hak pekerja lokal terkait PHK sepihak oleh salah satu perusahaan kepada tenaga kerja Berau yang melanggar Undang-Undang Perda. Dan yang terakhir adalah melakukan gerakan aksi terbesar terkait dengan penolakan terhadap Omnibus Law.
Hasil penelitian. Ormas Banuanta Bersatu merupakan organisasi yang bertujuan untuk mensenjatakan masyarakat. Banuanta Bersatu dibentuk karena adanya kesadaran sejumlah masyarakat yang memiliki cita-cita dan tujuan yang sama, yaitu keperluan masyarakat yang terkait dengan bahan makanan. Organisasi ini baru berumur 2 tahunan, namun telah mencapai anggota kurang lebih 1.400 anggota, serta terdiri dari beberapa pengurus anak cabang di beberapa kampung. Fokus pada bansos. Ormas Banuanta Bersatu juga turut andil dalam pelestarian budaya-budaya Berau. Seringkali di dalam organisasi muncul kendala-kendala yang tidak diinginkan. Adapun permasalahan di dalam organisasi ini adalah 1. Koordinasi. Koordinasi di dalam program kerja. Ketika dalam organisasi terdapat sebuah program kerja yang sangat bagus, namun tidak ada koordinasi, dapat menyebabkan kesalahpahaman yang menyebabkan kekacauan. 2. Koordinasi antar pimpinan. Koordinasi yang buruk dapat mengarah pada komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk antar pimpinan tersebut dalam sebuah program dapat berakibat pada program-program selanjutnya. Yang ketiga, rekrutmen. Dapat dikatakan dalam sebuah organisasi adalah ketika dalam satu periode dapat dikatakan sebagai masa kejayaan. Namun hal tersebut tidak ada artinya ketika setelah itu organisasi tersebut terpuruk atau bahkan bubar karena kelemahan atau bahkan tidak adanya kader penerus. Keempat, mempertahankan kader. Setelah merekrut kader dalam animo yang besar, jika tidak dapat memberdayakan dalam rangka mempertahankan kader, mereka akan mengalami seleksi alam. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kapasitas dari suatu komunitas, antara lain keberadaan sumber daya, jaringan hubungan, kepemimpinan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kapasitas dari suatu komunitas, antara lain keberadaan sumber daya, jaringan hubungan, kepemimpinan, dukungan untuk setiap pergerakan. Karakteristik kapasitas komunitas sebagai berikut. Yang pertama, memiliki rasa dalam komunitas, komitmen, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, akses terhadap sumber daya. Community organizing merupakan salah satu cara yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas sosial dari suatu komunitas. Hal-hal yang menjadi tujuan dari komunitas: pertama, memotivasi masyarakat untuk mengambil tindakan yang selaras dengan nilai-nilai dan kepercayaan mereka. Menghubungkan komunitas dengan hasrat dan mengakui adanya generatif kekuatan amarah. Selanjutnya, membawa individu-individu yang terisolasi yang berjuang dalam kondisi yang sama ke dalam sebuah komunitas bersama dengan yang lainnya. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, solusi tentang bagaimana masalah yang dapat teratasi. Adapun solusi yang kami miliki sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi. Yang kedua, meluangkan waktu untuk berkumpul bersama anggota. Yang ketiga, harus saling menghargai anggotanya. Yang keempat, percaya pada rekan kerja. Yang kelima, menjalin silaturahmi atau komunikasi dengan sesama.